Jadikan aku hina yang kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ada ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Inilah terjadi mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling menduga. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sang Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Selamat malam kita semua. Kita bersyukur pada malam ini karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersama-sama di ruangan ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta kita dapat mendengar sebagian firman Tuhan pada malam ini. Jadi mari kita melihat firman Tuhan kita
yang terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 4 sehingga ayat yang ke-15. Dalam firman Tuhan ini, yaitu tema kita pada malam ini, yaitu Yesus adalah keselamatan bagi semua orang. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kenapa orang Kristen menerima keselamatan daripada Tuhan? Kenapa firman Tuhan itu setiap kali kita mendengar tentang firman Tuhan itu dinyatakan tentang keselamatan? Karena dia berkata orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di situ, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh. Karena di dalam perjanjian lama adalah hukum Taurat. Banyak perkara yang diberitakan oleh Musa tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru itu melakukan tentang firman Tuhan itu, melakukan tentang perkara yang benar itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia berkata orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Karena dia berkata dalam ayat yang ke-6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam mulut, di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Jadi kenapa kita harus mempersoalkan perkara itu? Sedangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Tuhan itu yang memberi satu jaminan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang keselamatan. Kenapa kita mempersoalkan tentang itu? Karena mungkin kita acu di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam pikiran kita, saya mau terima Yesus kah atau tidak? Saya mau terima Yesus kah atau tidak? Mungkin itu di dalam pikiran kita. Kalau saya terima Yesus, apakah manfaatnya? Kalau saya tidak terima Yesus, apakah manfaatnya? Mungkin itu di dalam pikiran kita. Sehingga kita mempersoalkan tentang siapakah. Dia berkata di situ kan? Dia berkata dalam ayat yang ke-6, yaitu siapakah yang membawa Yesus turun? Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Jadi jangan kita persoalkan tentang itu, tetapi mari kita mempersoalkan tentang hidup kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita ini punya iman untuk terus percaya kepada Tuhan? Apakah kita punya kepercayaan bahwa apabila saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya pasti akan menerima kehidupan yang kekal itu di dalam kehidupan saya? Kenapa kita tidak persoalkan itu? Kenapa kita harus tidak berkata bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Saya harus melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Saya harus mengubah hidup saya menjadi seorang yang baru di dalam Tuhan, supaya saya boleh menerima keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada saya. Nah, oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-8, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi apakah katanya ini? Firman Tuhan berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Siapa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Yaitu firman Tuhan itu dekat dengan kita. Tetapi siapakah yang menjauhkan firman Tuhan itu? Kita juga kan? Betul kan? Yang menjauhkan firman Tuhan itu adalah kita sendiri. Kenapa firman Tuhan itu jauh daripada kita? Karena kita tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mendekatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Sedangkan firman Tuhan itu berkata, firman Tuhan itu dekat di mulut kita. Dan firman Tuhan itu dekat. Jadi firman Tuhan itu mengajar kita semua. Jangan kita lalai di dalam kehidupan kita. Jangan kita lalai
untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap mengandalkan Tuhan yang kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah memberi jaminan kepada kita semua. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Jadi dia berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan. Jadi walaupun kita pasti meninggalkan dunia ini, tapi kita sudah menerima keselamatan yang telah Tuhan janjikan pada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengaku bahwa Yesus itu adalah penyelamat kita. Dan supaya apa yang dikatakan di sini dalam ayat ke-11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi jangan kita berkata bahwa kalau saya ini mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya malu. Saya malu untuk mengaku itu. Sebab saya tidak pernah nampak siapakah Tuhan itu. Saya pernah berkata, kalau kita sudah lihat Tuhan, kita lain sudah tempat kita, kan? Tapi kalau kita tidak pernah lihat Tuhan, tetapi kita percaya keselamatan itu datang daripada Tuhan, dan kita sudah mengakui bahwa keselamatan itu akan kita terima di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-15 dia berkata, dalam ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana kita percaya kalau kita tidak mendengar tentang firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Dan dia berkata, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi pada malam ini kita anak-anak Tuhan, kita layak untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita layak dipanggil anak-anak Tuhan kalau kita, karena iman kita, ramai orang diselamatkan, kan? Dan apa yang dikatakan di sini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Jadi kita bersyukur kalau kita punya gereja ini senjata dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita lemah, kan? Kalau bilang balik-balik sejak dorong, dan mereka berkata ini pasangannya ini pasangannya ini. Suatu yang menyedihkan saya, jangan yang tidak manis. Biarlah yang manis-manis itu kita terima di dalam kehidupan. Apakah manis-manis itu? Yaitu tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebab itu firman Tuhan kita pada malam ini mengajak kita semua, mari kita dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Apapun cabaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ingat Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan itu tetap ada dimanapun kita berada. Jadi firman Tuhan kita sampai di sini. Mari kita masuk di dalam acara ucapan syukur kita. Sudah mendoakan tentang kesembuhannya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bertanya, bagaimana sudah seinjilah? Nasi cakap dengan mereka. Puji Tuhan. Kalau main bola tampar, bawa sejak rias. Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi kita bersyukur pada malam ini karena semuanya karunia anugerah yang telah Tuhan berikan kepada Injila, sehingga pada malam ini keluarga mereka, ibu bapak mereka, usaha mereka, Tuhan sudah mendengar. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu. Angela sudah sembuh,
Dia tidak payah lagi pegang-pegang, tidak payah lagi roda-rodanya, tetapi dia boleh berjalan sendiri. Main bola futsal, bola tampar pun oke sudah dia. Jadi kita bawa dia main bola tampar. Mari kita berdiri, kita mengangkat pujian, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Hatimu bersorak tinggi karenamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dekat padamu setiap katamu, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bersyukur buat malam hari ini atas kesempatanmu. Kami satukan semua doa ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.